Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tira Estafania Saputri dengan NIM C1C021115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 21 karyawati, pindah tugas dan upah. Perhitungan PPh pasal 21 karyawati. Contoh, Desi adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT XYX pada bulan Januari 2021 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Desi adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan, dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2021 dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur sebesar 1 juta rupiah, tunjangan komunikasi sebesar 300 ribu rupiah, tunjangan transport sebesar 500 ribu rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Jaminan kesehatan oleh perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%, jaminan kematian oleh perusahaan 0,3%, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7% dan oleh karyawan 2%, jaminan pensiun oleh perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Maka, perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Januari 2021, gaji pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan lembur 1 juta rupiah, tunjangan komunikasi 300 ribu rupiah, tunjangan transport 500 ribu rupiah, penghasilan dari pemberi kerja per bulan totalnya adalah 11 juta 800 ribu rupiah. Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja, pertama, jaminan kesehatan 4% sebesar 320 ribu rupiah. Kedua, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, yaitu 24 ribu rupiah. Ketiga, jaminan kematian 0,3% sebesar 30 ribu rupiah. Maka penghasilan bruto per bulannya adalah 12.174.000 rupiah. Dikurang dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto, yaitu 500 ribu rupiah. Jaminan hari tua oleh karyawan 2% sebesar 200 ribu rupiah. Jaminan pensiun oleh karyawan 1% sebesar 77.035 rupiah. Penghasilan neto per bulan yaitu sebesar 11.396.965 rupiah. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 11.396.965 rupiah sebesar 136.763.580 rupiah. Penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak yang tadi dikurangin, jadinya hasilnya adalah 69.263.580 rupiah. Dibulatkan menjadi 69.263.000 rupiah. Maka PPh 21 terutang setahun atau 12 bulan adalah sebesar 5.389.450 rupiah. PPh 21 terutang untuk Januari 2018 sebesar 449.120 rupiah, 83. Berarti PPh 21 yang harus dipotong oleh PT XYX pada bulan Januari 2021 adalah sebesar 449.120,83 rupiah.
Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Contohnya, Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Maka perhitungannya, bukti pemotong PPh 21 Januari sampai dengan Oktober di Yogyakarta, gajinya 7 juta rupiah, biaya jabatan sebesar 5% maka adalah Rp350.000, iuran pensiunnya sebesar Rp250.000, dijumlahkan, hasilnya adalah Rp600.000, dikurangin jadinya adalah Rp6.400.000. Itu adalah penghasilan neto 1 bulan. Penghasilan neto 1 tahunnya adalah Rp76.800.000. PTKP-nya itu sebesar Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar Rp22.800.000. PPh dalam 1 tahun itu sebesar 5%, maka hasilnya adalah Rp1.140.000. PPh pasal 21 terutang 10 bulan adalah Rp1.140.000, maka sebesar Rp11.400.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta adalah sebesar Rp11.400.000. Maka PPh pasal yang belum dipotongnya adalah nihil. Bukti potong PPh pasal 21 November sampai Desember di Bandung. Gajinya 7 juta rupiah, biaya jabatan Rp350.000, yaitu sebesar 5%. Iuran pensiun Rp250.000. Maka ditotalkan hasilnya adalah Rp600.000. Dikurangin jadinya hasilnya adalah penghasilan neto 1 bulan sebesar Rp6.400.000. Penghasilan neto 1 tahunnya adalah Rp76.800.000. PTKP-nya adalah Rp54 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar Rp22.800.000. PPh dalam 1 tahun yaitu dikalikan dengan 5%, maka hasilnya adalah Rp1.140.000. PPh pasal 21 terutang 2 bulan itu Rp1.140.000 karena 2 bulan menjadi Rp2.280.000. PPh telah dipotong perusahaan dan dilunasi Rp2.280.000 minus, maka PPh pasal 21 yang belum dipotong adalah nihil. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 upah. Upah satuan. Contohnya, Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu sebesar Rp125.000 per buah TV dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya, upah sehari yaitu 3 juta dibagi 6, maka upah seharinya adalah Rp500.000. Upah di atas Rp4.500.000 sehari, jadinya 500 dikurang 450.000, maka hasilnya adalah Rp50.000. Upah seminggu terutang pajak berarti 6 dikalikan dengan Rp50.000, maka sebesar Rp300.000. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali Rp300.000 sama dengan Rp15.000 per minggu. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.